Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, saat ini kita kembali lagi mengulang kajian kita, melanjutkan tentang surah Al-Baqarah, yang mana sebelumnya kita sudah membahas bagaimana surah tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama Al-Baqarah atau sapi betina. Maka pada pertemuan ini kita akan kembali sedikit melanjutkan apa yang menjadi bahasan kita untuk mentadabburi surah Al-Baqarah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa surah Al-Baqarah adalah surah yang paling panjang di dalam Al-Quran, yaitu memiliki 286 ayat. Dan surah Al-Baqarah adalah surah yang paling lama proses turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ulama ahli tafsir, surah ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang selama 10 tahun. Kemudian surah Al-Baqarah juga menjadi indikator keistimewaan bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau sekiranya sudah menghafal surah Al-Baqarah maka dianggap istimewa di kalangan para sahabat. Karena bisa kita bayangkan, surah yang terpanjang saja mampu untuk dihafal, pastilah surah-surah yang lain juga sangat mudah untuk dihafalkan. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan Umar bin Khattab sampai memotong kambing karena berhasil menghafal surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ini juga kita menjumpai salah satu ayat teragung di dalam Al-Quran, yaitu ayatul kursi. Kalau membahas surah Al-Fatihah sebagai surah yang paling agung, maka di dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang paling agung, yaitu ayatul kursi. Sehingga para sahabat sangat-sangat menganjurkan untuk menghafal surah Al-Baqarah. Bahkan dijadikan sebagai surah yang sangat dianjurkan untuk dibaca. Dan para sahabat ketika memasuki rumah baru senantiasa membaca surah Al-Baqarah. Sangat jauh berbeda dengan apa yang sering kita laksanakan ketika masuk rumah baru, selalu membaca surah Yasin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhzaha barakah wa tarkaha hasarah wa la yastati'uhal batalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacalah surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya selalu menatapinya mendatangkan keberkahan, sedangkan meninggalkannya akan mengakibatkan penyesalan, dan para tukang sihir tidak akan mampu melakukannya. Artinya, sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, hadis ini memberikan isyarat bahwa pentingnya dalam keseharian kita untuk tidak meninggalkan surah Al-Baqarah. Karena di dalam surah ini ada ayat teragung, sehingga sihir apapun tidak akan mampu menembus bagi orang-orang yang senantiasa mengamalkan surah Al-Baqarah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, ayatul kursi menjadi ayat yang paling sangat ditakuti oleh syaitan, dan ayatul kursi merupakan ayat
yang menelanjangi iblis dan setan, karena kemauan iblis dan setan dari dulu senantiasa menyesatkan anak Adam. Mudah-mudahan surah Al-Baqarah di part yang kedua ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita bahwa salah satu ayat yang teragung di dalam Al-Quran ternyata terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua dan lebih sering lagi mentadabburi Al-Quran, khususnya dalam keseharian kita tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran. Semoga kiranya bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.